Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41. Kita lanjutkan ya. Example 7 itu contoh yang ketujuh. Project apa nih? Project title is short from the origin at angle. Maksudnya sudut ya. Angle theta from the positive x-axis with an initial speed of V0. Ya. Jadi kecepatan awalnya adalah V0 per second, ya. Feet per second. Feet satuan apa? Panjang ya. Feet per detik gitu ini. Neglecting friction, the acceleration due to gravity is percepatannya adalah AT min 32J feet per second. Jadi 32J ingin ada ya, berarti 0, min 32 ada. Ya. Maka the velocity adalah eh, velocity vector VT adalah integral AT dt min 32 dtj. Jangan lupa ada tambah C1 ya. With the initial condition dimasukkan. Nah, ini kita mulai hitungan ya. Contoh dari eh, contoh 7. Jadi diketahui di sini adalah bahwa AT-nya apa? Bahwa vektor AT-nya akselerasi atau kecepatannya adalah min 32J ya. C satuannya adalah feet J feet per second. Ini ada feet per second. S ya. Itu second. Atau ini boleh tulis min I-nya ada. I-nya ada berarti IJK kan. Ini dua dimensi ya. 0, 0, min 32 kurung feet per second. Ya. Ini feet per second. Second. Detik ya saya. Feet per detik. Kemudian kita cari kecepatan velocity ya. Kitanya the velocity eh, vektor kecepatannya adalah VT. VT adalah integral dari AT dt. Ya. Berarti integral dari 0, min 32 ya. Atau mau tetap J-nya juga boleh ya. Atau gini juga sama. Satuannya kita kosong dulu. dt. Jadi hasilnya ini artinya integral 0 dt ya ditambah dengan koma ya. Kalau koma tata koma karena ini pembatasan vektor dua dimensi integral dari min 32 dt. Sehingga hasilnya ini integral 0 apa? Konstan. Berarti ini C1 koma min 32 T tambah C2. Ya harus gitu kan? Halo, tambah C2. Seharusnya, tapi kok aneh juga ya. Anehnya karena dia pakai apa satuannya dalam IC ini ini mungkin kita ya tetap gini aja. Min 32J. Jadi tidak membingungkan. Jadi dia kerjakan
dengan cara dalam IJK, dalam IJ ini dua dimensi. Jadi ini sebetulnya satuannya sebelah sini kan, min 32J. Jadi sini sama dengan integral min 32J vektor J ya, dt. Ini sama dengan min 32T, enak. J ini kan satuannya. Apa? Vektor apa? Vektor pada sumbu Y kan. Vektor satuan pada sumbu Y. Jadi ini tambah C1 ya. Jadi min 32 TJ ada J-nya ya. Ingat J-nya itu adalah menunjukkan vektor, ini saya lingkari J tambah C1. Paham itu? Ini biasa aja kan? With the initial condition, ini kasih tahu initial conditionnya P0. Ya, tadi kasih tahu situ P0 feet per second. Jadi initial condition secara awal ya namanya. Initial conditionnya P P0 ya. Jadi T-nya sama dengan 0. Kalau T sama dengan 0 berarti velocity dari 0 adalah min 32 kali 0 kali J tambah C1. Ini sudah ketahui sama dengan V0. Ya kan? Dikasih tahu tadi kan? Di soalin coba. Anda baca aja. Sini ada yang kasih tahu kan? Internal theta ini and initial uh, speed of V0 feet per second. Jadi itu ya. Sehingga terjadi V0-nya ini. Nah, V0-nya sama dengan V0. Sehingga eh, V0-nya sama dengan apa tuh? Nah, ini dia ubah integral 32C. Hati ini hitungannya bisa hati-hati sekali ya. 320 oh, dulu tidak dibahas nih. 32T 32T TJ betul tambah C1 benar. Nah, with the initial condition V0-nya kok aslinya V0 cos. Halo, halo, lagi ngajar, mana? Ya, nanti dikirim Sherlock. Ya, ya, ya. Jadi ini min 32 V0-nya V0 cos I ditambah V0 sin C. PT adalah V0 cos I. Nah, itu apa hubungan dengan theta? Ya ini agak agak bingung sini. Ntar ini kalau ada V0 cos theta tambah V0 sin theta J. Ini agak-agak membingungkan. Ya. Kita lanjut aja ini agak-agak sedikit agak ini nggak pas. Yang ini aja, kita lihat. Yang contoh 8.
A moving particle moving particle starts at an initial position R0-nya 1,0,0. Three dimension ya, tiga dimensi. V initial velocity V0 I min J plus K. Berarti itu 1,-1,0. 1,-1,1 ya nak? Its acceleration is AT ini akselerasinya atau kecepatannya 4T, 6T, 1. Find this velocity and position at time T. Oke. Ya. Kalau AT tahu, nah jadi yang di given di sini apa? Ini kurang apa? Nggak ada ininya. Tidak dua-dua juga ya. Oh ada sini. Jadi di sini diketahui bahwa apa? Pertama posisi apa? R objek posisinya dari R0 itu adalah 1,0,0. Ini posisi awalnya objeknya seperti bergerak. Jadi tiga dimensi ya. Misalnya ini 0,0,0 dia berada di 1,00 ya. Kemudian diketahui juga velocity dari initial conditionnya V0-nya adalah I min J plus K. Ini terjemahkan apa nih? 1I jadi min J min 1, 1K 1. Enak. Dari bentuk IJK diubah menjadi bentuk tiga dimensi. Ya. Kemudian AT-nya dari given, ini given diketahui AT-nya adalah 4TI, 4T kali vektor satuan I ditambah 6T ya, tambah 6T kali vektor satuan J ditambah 1K ya, 1K. Lalu diterjemahkan 4T, 6T, 1 nak. Kalau terjemahan dari IJK ke bentuk tiga dimensi. Ini perlu ya. Ingat, kan bisa kerja dalam tiga dimensi. 4T, 6T, 1. Satu sini depan. Sekarang yang find its velocity and position at time. Jadi nyatanya yang ditanya itu VT dan RT. RT apa velocity, RT adalah object position, posisi benda, ya. Nah, kalau tahu kecepatan seperti minggu lalu kita udah pelajari apa? Halo? Minggu lalu kita udah pelajari ini sebenarnya mengulang. Halo, kecepatan adalah velocity itu kecepatan, vektor kecepatan adalah integral dari vektor percepatan. Itu enggak? ATDT, oke. Kalau kita masukkan integral dari apa? Masukkan 4T, 6T, 1 DT. Berarti ini adalah dipecah menjadi tiga bagian integral enggak? Integral dari 4T DT ya, integral dari 6T DT, integral dari 1 DT. Enak. Nah, ini 4 kali apa? Integral T pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, T pangkat 1 tambah 1 enggak? Halo? Integral T pangkat 1 DT adalah 1/1 tambah 1, 1/2, T pangkat 1 tambah 1. Terus 6 kali integral T pangkat 1, 1/1 tambah 1, T pangkat 1 tambah 1. T kuadratnya nak. Integral 1 DT, T. Sehingga hasilnya ini adalah
2T kuadrat, 3T kuadrat, T. Jelas? 2T kuadrat, 3T kuadrat, T. Jangan lupa belakangnya. Nah, lupa kita. Tambah C1. Ya, ada kurang nih. Ada salah kita. Ini di sini juga salah nih. Aduh, jauh. Ini begini. Ini harusnya masing-masingnya itu harus ditambah. Di sini harus tambah C1, tambah C2 gitu. Seperti minggu lalu ya. Tambah C2 terus ini T tambah C3. Enak. Gitu kan dulu kan masing-masing tambah C kan. Ada C1, C2, C3 ya. Di sini ya buat tambah C1. Bingung jadi. Jadi tambah C3. Nah, baru ya. Jadi masing-masing harus tambah C. Yang pertama C1, kedua C2, ketiga C3. Jadi hasilnya adalah apa nih? 4 kali setengah 2T kuadrat tambah C1. 6 kali setengah 3T kuadrat plus C2 tambah T ditambah C3. Ini adalah velocity, vektor velocity ya. Halo? Paham nggak di sini? Yang jadi masalah sini orang suka lupa tambah C1, tambah C2, tambah C3. Ibu di sini ini buat tambah C-nya satu aja. Bikin bingung, ya. Halo. Kemudian Veno berapa? Nah, masuk sini. Halo. Berapa Venol? Venol adalah 2 kali 0 kuadrat ditambah C1, 3 kali 0 kuadrat tambah C2, 0 tambah C3. Ini sudah diketahui given. Venolnya berapa? Yang tadi. Nah, Venol di atas. Nggak ada ya? Kita nggak cari sini. Venol. Oh, Venolnya I-1 itu deh. Ini. Ini Venolnya nih. Venolnya berapa? 1 - 1 1. Ya. Ini sama dengan 1, -1,1. Nah, yang nolnya kan habis nih. Ini habis, ini habis, ya, ini habis. Tinggal apa? Tinggallah C1, C2, C3 burung sama dengan 1, -1,1. Nah, artinya apa? C1-nya 1, C2-nya -1, C3 satunya. Nah, ya. Ini mirip minggu lalu kan? Halo? Maka kita dapatlah C1-nya. C1-nya 1, C2-nya -1, C3-nya 1. Ini agak mulai. Jadi ini yang modelnya yang sering salah orang ya. Ini ternyata yang ini juga salah. Masa tambah C 1 aja, ini harusnya 3 ya. Ya, oke. Nah, barulah kita jawab VT-nya tadi apa? Kita tadi VT-nya kita dapat dari apa? VT adalah 2T kuadrat. Saya salin ya. Vektor vektor velocity-nya VT adalah 2 2T kuadrat tambah C1, 2T kuadrat tambah C1, 3T kuadrat tambah C2, 3T kuadrat tambah C2, terakhir T plus C3. T plus C3. Nah, kena C1, C2, dan C3 sudah dapat, ya substitusi. Jadi velocity, vektor velocity-nya adalah 2T kuadrat tambah C1-nya 1, 3T kuadrat C2-nya -1, dan T tambah C3-nya
1. Inilah jawab lengkapnya. Halo? Sudah sampai sini? Ya. Itulah. Coba belum selesai. Masih RT lagi. Tapi R-nya ya. Kalau VT udah tahu, berapa VT? Jadi itu sih yang saya kasih latin itu ya, mirip. Berapa VT? VT integral VT, berapa RT? Object position, posisi benda. Maka vektor posisi benda adalah integral dari velocity-nya, kecepatannya. Itu enggak? Nah, ada masukan. Jadi vektor posisi benda adalah RT integral dari 2 T kuadrat plus 1, 3 T kuadrat min 1, T plus 1 dt. Ya enggak? Iya. Ini dipecah menjadi 3 bagian. Maka objek posisian RT adalah ya, objek posisian RT adalah dipecah menjadi 3 bagian, yaitu apa? Integral dari ya, integral dari 2 T kuadrat plus 1 dt, koma integral dari 3 T kuadrat min 1 dalam kurung ya, dalam kurung dt, koma integral T plus 1 kurung dt, kurung tutup. Enak. Maka hasil objek posisian sama dengan, ya ini pakai diuji ya. Kalau Anda nggak ngerti ini, habis selesai dah. 1 poin ya. Di UTS pasti diuji. Kalau Anda nggak perhatian, nggak ngerti ujiannya jeblok. Ya. Berapa ini? Integral dari kuadrat 2 kali integral T pangkat 2 apa? 1/2 tambah 1 1/3 T pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Ya kan? Tambah integral 1 dt T. Ditambah C berapa lagi? Sudah pakai C1, 2, 3. Berikutnya 4, 5, 6. Seperti minggu lalu kan? Ditambah C4. Tambah C4. Koma. Integral ini 3 kali integral T kuadrat. 1/2 tambah 1, 3. T 1/3. T pangkat 2 tambah 1, 3. Dikurang integral min 1 dt. Min T. Tambah C4. Koma. C4, C5 ya. C456. 456. Ini 5 ya. Tadi kan sudah 4 nih. Berikutnya integral T pangkat 1 seper 1 tambah 1 setengah T pangkat 1 tambah 1 T kuadrat ditambah integral 1 dt T ditambah C6. Ya. Sehingga objek posisinya adalah posisi bendanya adalah berapa? 2/3 T pangkat 3 tambah T tambah C4, koma, ini 3 kasih sepertiga, 1 tinggal T pangkat 3 min T ditambah C5, koma, setengah T kuadrat ditambah T ditambah C6. Nah gitu kan? Tinggal yang kita cari C4, C5, C6-nya. Dengan catatan di atas tadi ada inisial kondisinya adalah R0 adalah 1,0,0. Itu apa? 0,1 I tambah 0 J tambah 0 K. Sama kan? Ya. Nah, sekarang R0-nya berapa? Ini enggak cukup tempatnya kan? Kopi. Ya. Mungkin saya salin dulu ya. Jadi tadi posisi benda RT adalah 2/3 T pangkat 3 2/3 T pangkat 3 tambah T tambah C4, koma, terus T pangkat 3 kurang T.
T pangkat 3 ya, T pangkat 3 kurang T tambah C 5, koma terakhir setengah T kuadrat tambah T setengah T kuadrat tambah T tambah C 6. Ini sudah diketahui. Ini apa objek posisinya. Nah, sekarang V0-nya berapa tadi? V0-nya diketahui given V0 1,0,0 ya nak. 3 dimensi, maka ke sini R0-nya adalah 2/3 kali 0 pangkat 3 tambah 0 tambah C4, koma 0 pangkat 3 min 0 tambah C5, koma setengah kali 0 kuadrat tambah 0 tambah C6. Sudah diketahui tadi berapa? Di R0-nya ini secondition 1,0,0. 1,0,0. Halo, yang ini 0, 0. Ini 0 ya. Ini 0, 0. Jadi tinggallah biasanya C4, C5, C6. Nilainya adalah 1,0,0. Dan kata lain, C4-nya adalah 1, C5-nya adalah 0, C6-nya adalah 0. Enak. Maka kita jawab sini C4 adalah 1, C5 adalah 0, C6 adalah 0. Baru kita jawab jadi apa? Objek position, posisi bendanya, objek posisinya RT adalah sama dengan apa? Salin nih. Atau dari sini jadi ini kan? Langsung ya, 2/3 T pangkat 3 ditambah T. Nah, C4-nya berapa? Halo, C4-nya berapa? 1. Nah, tambah 1. Terus T pangkat 3 kurang T tambah C5-nya berapa? 0. Terus setengah T kuadrat yang atas nih ya. T kuadrat tambah T, T kuadrat tambah T tambah C6. C6 adalah 0. Yang 0 hilang ya. 0 hilang, maka tinggal apa? Jadi tinggallah posisi bendanya, object position adalah 2/3 T pangkat 3 tambah T tambah 1, koma T pangkat 3 kurang T, koma setengah T kuadrat tambah T. Ini tidak pakai IJK loh. Kalau pakai IJK tambah melebar, tambah panjangnya. Ya, ini ngerti nggak nih? Seharusnya Anda sebelum kuliah baca dulu. Ya, halo. Cuma saya kirim dia banyak tidak dibaca. Tahu? Ini the last calculus ya. Ada lagi nama matematiknya. Habis. The last one. Ya harusnya lulus. Tapi belajar. Mau lulus tapi tidak belajar. Aduh, pusing saya lihat ini. Oke. Jadi ini mirip yang saya ajar minggu lalu kan? Contohnya. Nah, ya, ya, ya. Ya, sama hasilnya. Oke. Nah, ini yang soal yang berikutnya soal yang saya kasih Anda kemarin. Berikutnya Anda lihat nih. Ada di sini. Oh, yang maksudnya yang saya kirim dulu ya. Oh, ini apa nih? Newton second law of motion. Hukum Newton kedua. Ya, hukum Newton yang kedua. Apa? Gaya sama dengan massa kali percepatan. F adalah M kali A.
Ya. Hukum Newton pertama apa? Aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau ada beban di atas lantai 5 kilo, dari bawah menahan 5 kilo lagi. Jadi dia netral. Kalau nggak netralnya bisa terbang, kan gitu. Ya, paham ya? Jadi itu bebannya sama, aksi sama reaksi sama. Satu positif, satu negatif. Ya. In general, vector integral allow us to recover velocity when acceleration is known and position when velocity is known. Vektor velocity-nya, vektor kecepatannya Vt sama dengan Vt0 ditambah integral T0 sampai T AU DU. Nah itu ya. Jadi kalau sudah ada T, jangan AT DT, diganti AU DU. Ya, itu yang itu ya. Begitu juga yang objek position posisi benda RT adalah RT0 ditambah integral T0 sampai T V VU DU. Biasanya kan VT DT, jadi VU DU. Oke. Ini ada berubah. Ah. Baik, ini. Jadi ini Newton second, saya tulis ya. Newton's, koma S itu kan milik ya. Second law, hukum Newton yang kedua. Second law, ya, hukum Newton yang kedua, and of motion. Nah, Vt sama dengan Vt0, ya, Vt0 ditambah integral T0 sampai T dari AU, vektor AU ya. Ini vektor semua ya. Sorry. Ini yang bahayanya di bukunya tidak pakai panah di atas, dianggapnya bukan vektor. Karena itu vektor. Board. Ya. AT, AT, AU, AU, DU. Jelas ya? Nah, begitu enggak? Ini adalah kecepatan. Kalau objek position, RT apa? Adalah R. T0 ditambah integral T0 sampai T, terus ini kecepatan ya. Kalau kecepatan diambil dari integral kecepatan AT. Kalau posisi benda, objek position, diambil dari integral dari kecepatan velocity ya. Vektor kecepatan P PU DU. Bisa lihat bentuknya tuh. Kalau VT sama dengan P0 tambah integral AU DU. Kalau RT RT0 ditambah integral T0 T kecepatan V VT VU DU ya. Itu aja mirip ya. Nah, di bawahnya if the force apa? Gaya ya. If the force on particle is known, then the acceleration can be found from Newton's second law of motion. The vector version of this law state that if at any time t, force Vt, Vt adalah ma kali ma t. Jadi hukum Newton kedua itu adalah ini vektor gaya. Gaya itu adalah vektor kan, termasuk vektor ya, gaya. Jadi gaya Vt sama dengan massa kali percepatan. Jadi yang vektornya sini
gaya sama kecepatan. M masa apa? Konstan, bukan vektor. Ya. Nah ini ini ngerti nih. Ini basic kan Anda sudah pernah dapat dengan sebetulnya di SMA juga. Cuma di SMA ada itu vektor nggak ada, vektornya nggak ada. F sama dengan M kali A. Selesai kan? Ini vektor gaya, vektor P. F adalah massa kali vektor kecepatan. Ya, itu ya. AT ya. Oke. Nah, ini yang 9 contohnya apa lagi nih? An object with mass. Nah, suatu objek dengan massa M, ya, massanya adalah M, di mana berpindah tempat, move ya, in a circular, jadi dia melingkar ya, circular path with constant angular speed, kecepatan sudut ya, has position vector R. Nah, ini kasih tahu nih, ini yang untuk yang 9 adalah bahwa RT jadi saya tujuannya untuk menjelaskan apa yang teorinya ada situ, terus penjelasan soalnya itu mau saya itu sedetailnya. Artinya supaya Anda eh, step by step do you understand. Jadi bisa mengerti, ya. Tapi kalau Anda tadi banyak lompat-lompat kan, bingung, ya, bikin apa, confuse, ya. Jadi vektor RT ini apa? Objek position adalah dia kasih tahu sana A A kali kosinus omega T. Omega ini besar kecepatan sudut ya. Oh, T kali, ini harusnya kurungnya ini. Kali vektor satuan I. Ditambah dengan A kali sin omega T. Kali vektor satuan J. I adalah vektor satuan pada sumbu X. J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Ya. Find the force acting. Cari tentukanlah gaya yang apa, on the object and show that it oriented to origin. Jadi to find the force, ya dapatkanlah gayanya. We first need to know the acceleration. Nah, dari object position ini kan bisa kita tentukan velocity, betul nggak? Setelah velocity apa lagi? Kecepatan kan, akselerasi ya. Jadi sini akibatnya vektor velocity-nya, velocity vektor sebenarnya apa? Halo? Atau ini, atau begini aja. Saya khawatirkan karena IJ ini bikin bingung. Nah, Anda ubah dulu. Yang ini diubah menjadi apa? Dua dimensi. IJ, IJ-nya dihilangkan ya. Jadi menjadi A kosinus ya, A kali kosinus omega T, koma A kali sinus omega T. Kan lebih simpel kan? Seperti X, Y. Seperti X, Y. Ya. Jadi tulisnya bukan dalam bentuk IJ, tapi dua dimensi. Jelas ya? Nah, kemudian ini baru RT ya, object position. Nah, sekarang kita mau cari kecepatannya. Maka velocity vektor apa? Kecepatan vektornya, vektor kecepatannya apa? A kali tunan cos apa? Sin sin omega T kali omega T aksen. Omega T aksen berapa? T turunkan 1 omega. Mungkin buat jalan ya. Kita buat jalan dia deh.
Baik, tidak bingung. Jadi A kali turunan cos adalah min, ya, min sin, ya, min sin omega t, itu enggak? Min sin, ya, min sin omega t kali omega t aksen diturunkan terhadap t, ya, diturunkan terhadap t, ya, t turunnya satu enggak? Halo, ya, koma. Ini juga A kali turunan sin apa? Kosinus omega t dikali dengan omega t aksen. Kayak itu enggak? Step by stepnya, ya. Sehingga ini dapatnya velocity vector adalah apa? Min A, ya, min A sin sin omega t kali omega ke satu enggak nih? Halo? Yang turun ke T, omeganya konstan. T-nya satu enggak? Ini dikali, ya, kali. Koma. Ini juga A kosinus omega T. Ini turun kali omega kali satu. Sehingga ini hasilnya apa? Min A omega. Ya. Min A omega. Min A omega kali sin. Tulisannya mana kok ini ya, ini agak jenuh, ya. Min A omega ke satu kan omega kan? Omega. Omega itu bukan W, ya, lain melengkung gitu. Tapi kalau W kan gini, ya, melengkung. Jadi omega itu kecepatan sudut kali sin omega t, koma A kosinus omega t. Oh, sorry, ada omeganya. A omega kali cos omega t. Nah, ininya. Ini adalah velocity vektornya. Jelas? Velocity, kecepatan. Nah, sekarang bagaimana Anda mencari, ya? Ini yang buat soal bukan saya deh. Sama-sama, mungkin sama-sama atau ditunjuk oleh jurusan matematik. Misalnya dosen satu lagi siapa? Saya nggak tahu. Ada yang tahu? Pak Jahidi. Hah? Pak? Oh, Pak Fadil. Sama satu lagi? Tri Mudianto. Ya, iya dosen. Pak Fadil. Oke. Nah, ini berarti bertiga itu kan? Bertiga tapi ada yang ditunjuk. Kalau dulu kita combine. Dia menyumbang. Jadi tiga orang, tiga-tiga nyumbang. Sekarang enggak. Nah, karena itu saya nggak tahu apa itu. Nah, sekarang kita turunkan lagi. Kecepatan diturunkan jadi AT enggak? Nah, turunkan lagi. Jadi apa? Ini hasilnya min, ini yang utama T, ya. Berarti min A omega konstanta. Nah, sin turunkan apa? Cos omega T dikali dengan omega T aksen. Itu enggak? Koma. Terus ini A omega. Nah, awas, hati-hati. Cos turunannya apa? Min sin omega T dikali omega T aksen. Kan itu enggak? Paham enggak? Ya, saya nggak tahu juga kalau kalkulus itu sejauh mana beda-beda sebenarnya sesuai jurusannya, ya. Teknik lain itu mereka memang butuh sekali, benar-benar pakai. Mungkin di Indonesia tidak semua, tapi nggak tahu, ya, ini karena bahannya saya namun menyimpang dari ini pakai ini. Oke, jadi hasilnya apa nih? Ini hasilnya apa nih? Halo, halo. Ini omega ke satu enggak nih? T ini turunan satu enggak nih? Halo? T ini turunannya satu. Ini satu. Jadi sini tinggal omega.
Omega kali omega, omega kuadrat enggak? Min A omega kuadrat enak. Karena omega kali omega, omega ke 1 omega kali omega kuadrat dikali kosinus omega T, koma, plus kayak min A omega kali omega, ini kan omega kali omega nih. Omega kuadrat, ya, omega kuadrat kali sin omega T. Nah, inilah acceleration vector atau vektor dari kepercepatannya. Vektor dari percepatan. Ini pakai pakai apa, trigonometri ya. Lalu tadi fungsi aljabar. I know this is very boring ya. Pasti Anda pergi jam ini jangan ngantuk nih, udah bisa bubar ya. Oke. Nah, sekarang sudah dapat itu, di bawahnya sambung lagi itu. Oh, saya ke sini, sorry. Ini ya. Mana ini? Nggak kelihatan ya? Kita gedekan coba. Gedenya sih pakai yang sini tetap kecil. Nah, itu besar ya. Apa itu? Yaitu therefore Newton second law give the force, memberikan gaya sebesar atau sebagai VT adalah M kali AT. Itu kan? Vektor VT, vektor gaya, vektor VT atau gaya, gaya sendiri vektor ya. Vektor VT itu gaya sama dengan massa kali percepatan akselerasi ya. Nah, sehingga ini jadinya masih kurang. Kurang ini harus. Jadi sini eh, sehingga kita dapat gaya, gaya, vektor gaya. Maksudnya gaya ya. Gaya itu adalah bentuk vektor sama dengan massa kali vektor percepatan. Nah, M kali vektor percepatannya udah dapat tadi ini nih. Ini dia nih. Min A min A omega kuadrat kali cos omega T, koma min A omega kuadrat sin omega T ya. Jadi kali dengan min A omega kuadrat, enak. Min A omega kuadrat kali cos. Hah? Omega T turunkan omega kali 1. T turunnya 1 ya. Kali cos omega T, koma, satu lagi, min A omega. Ya. Min A omega kuadrat sin omega T. Selesai. Gaya habis itu kan? Itu gaya. Jelas sampai sana? Halo. Nah, sekarang kita lihat bentuk ini ada nggak sama yang di atas tadi ini? Ini nih, min A omega sin omega T, koma, plus A omega cos omega T, sama nama nih? Oh, ini min. Satu min, satu min plus. Nah, untuk RT sudah. Oh ya, di atas coba lihat yang paling atasnya ini nih. Ini yang paling atas, objek position. Objek positionnya, eh, posisi bendanya RT adalah A cos omega T, koma A sin omega T. Kalau ini saya keluarkan minnya. Coba perhatiin ya. Kalau ini saya keluarkan minnya, ya, keluarkan minnya, keluarkan omega kuadratnya, tapi A tetap ya. Keluarkan min omega kuadratnya. Jadi siapa? Min M omega kuadrat. Apa yang tinggal? Kalau A tetap ya. A kali
kosinus omega T, koma minnya udah keluar ya, min A omega, A-nya udah keluar, min omega kuadrat dikeluarkan, tinggal A sin omega T. Apakah ini caranya? Apakah ini A cos omega T, koma A sin omega T, atau A cos omega T kali I tambah A sin omega T kali J, kan itu kan? IJ. Nah, coba lihat yang pada atasnya. Sama enggak nih? A cos omega T, koma A sin omega T. Itu apa? Objek position RT, ya enggak? RT. RT itu objek posisi, apa? Objek position. Jadi ini ternyata ini F dari ya. Oh, dari R nih. Salah, bukan. Ini F ya. Tulisannya R. Ini adalah gaya, jadi F. Ini gaya F, T. Sehingga gaya, apa, gaya sama dengan min massa kali omega kuadrat kali RT. Tenang. RT nah ini. Coba lihat. RT apa tadi? A cos omega T, koma A sin omega T. Sama enggak? A cos omega T, A, koma A sin omega T. RT. Jadi dapatlah ini. Halo. Formulanya bahwa gaya min massa kali kecepatan sudut pangkat 2, omega itu kecepatan sudut, angle ya, kali RT. Bersama sama. Ini pesan ini yang agak sulit ya memang. Tapi sesulit ini lebih sulit lagi matematik teknik 2. Pernah dengar matematik 2 yang di teknik sipil? Isinya adalah persamaan diferensial partial. Partial differential equation itu yang paling berat di atas ordinary differential equation. Ya, jadi tingkatnya ordinary differential equation, PD biasa, naik PD partial. Ya, lebih tinggi. Alright, kalau sudah kita teruskan pro projectile motion apa tuh? Ini lintasan peluru tuh ya, gambar itu. Gambar apa? Kalau terang nembak, nah mungkin lurus gitu kan? Naik gitu. Itu namanya lintasan peluru. Jadi orang tembak panah itu juga gitu ya. Itu enggak lurus gitu, enggak mungkin dia terbangnya gini tuh. Ya naik, akhirnya cek puncak paling tinggi, itu pada saat kecepatannya 0, itu turun lagi. Ya. Nah, the position vector of the projectile is given by, ya kasih tahu, eh, objek posisinya adalah min setengah GT kuadrat J tambah T kali V0. T kali V0. Karena masih ingat nggak belajar lintasan peluru? Di dalam fisika, sebetulnya cabang fisika, tepatnya itu mekanika. Mekanika itu dulu ilmu pesawat. Bukan pesawat terbang, bukan. Ya, ada belajar nggak? Lintasan peluru, kalau salah, eh, kalau V0 adalah VT adalah V0 tambah T. Ada kan? Ya, kalau waktu di SMA ada kan dapatnya eh, kecepatan, jadi VT adalah V0 tambah AT atau GT. Enak. A-nya itu adalah gravitasi. Enak. Kemudian ST apa? Panjang, panjang lintasan adalah apa? V0 tambah AT. Enak. V0 tambah V0 kali T, sorry. V0 kali T ditambah sekurang, tergantung. Ya, min setengah GT kuadrat. A-nya tuh gravitasi. Ya. Ada kan dapat ini? Nah, dasar ini pakai sama yang Anda pelajari di SMA. Ya tulis di situ apa? Objek position itu ST kan? Panjang lintasan, ya, panjang lintasan adalah dia tulis itu min
setengah G GT kuadrat J ditambah T dikali V0. Sama enggak tuh sama yang ST? Saya tanya Anda. Cuma terbalik. Coba lihat, di sini kan kita ST adalah V0 kali T. Sini T kali V0. Sama enggak? Yang ini sama nama nih. Terus yang belakangnya min setengah GT kuadrat sama. Tapi ada J-nya. Berarti ini ada J-nya. Hah? Jelas sampai sana? Halo? Ya. Jadi ingat, ini masa lampau yang Anda pelajari di SMA terulang, tetapi dia bentuknya sedikit dimodifikasi. Ya. Oke, sekarang kita lihat eh we write non-phenol itu panjang panjang kecepatan awal adalah phenol, the initial speed of the projectile. Dan phenol adalah nah ini phenol satu P besar, satu lagi yang lebih kecil gitu, phenol cos alpha I tambah phenol sin alpha J. Saya ulang tulisnya ya supaya tahu. Ya tulisnya gini. Eh, Panjang kecepat eh, eh, nom vektor ya. Nom vektor dari fenol itu sama dengan fenol. Ya. Fenol. The initial speed of the projectile. Then ya. Then fenol sama ini fenol besar ya. Fenol sama dengan fenol kecil dikali dengan cos alfa. Cos alfa kali I. I adalah vektor satuan pada sumbu X ditambah dengan fenol kali sin alfa kali vektor satuan. Kita hindarkan nih. IJ ini kita hilangkan. Caranya gimana? Jadikan dua dimensi nak. Halo? Tidak ubah. Jadi fenol adalah apa? Ini fenolnya angka ya, bukan vektor ya. Vektornya yang depan. Berarti ini sama dengan fenol sin fenol cos alfa, koma fenol sin alfa sama enggak? Halo, kalau IJ-nya saya buang, hilang, ditukar jadi ini enggak? Dua dimensi, two dimension ya, dua. Nah kemudian RT-nya, nah RT-nya apa? RT yang tadi, diambil RT tadi itu yang ini. RT dalam min setengah GT kuadrat ya, min setengah GT kuadrat IEJ tambah T V0 dengan bentuk ini bisa diganti jadi apa? Halo? Oh ya, ini fenolnya juga kecepatannya pakai vektor ya. Ya nak, kalau yang ada SMA ada pakai vektor ya. Ya. Jadi kalau bentuk ini ditulis ulang gini, bentuk ini kalau tertulis ulang atau kita lanjutkan, jadi apa? Object position RT adalah kan gitu nak? Halo? Eh, tunggu. Jadi yang fenol jadi ini ya, IJ jadi ini. Oke. Nah, kalau dibalik ini jadinya apa nih? Terserah. Mau pakai yang pakai IJ boleh. Kalau pakai IJ ini pakai IJ ya.
Kalau pakai IJ ini berarti dia balik nih. P0 kali T, P0 kali T, P0 kali T. Itu apa? Ya. T kali P0 sama nak dengan P0 kali T. Halo? T kali P0 sama P0 kali T. Dikurang setengah GT kuadrat J. Sehingga posisi benda atau objek position adalah P0-nya disubstitusi. Kita ganti. Nah, kita ganti. Jadi apa? Mana P0 itu ini kan? Jangan yang ini ya. Mungkin yang kita coba yang ini. Kita ganti begini. Coba. Jadinya apa? P0 kita ganti dengan P0 cos alfa I ditambah P0 sin alfa C kurung kali T nak? Halo? Kemudian min setengah GT kuadratnya. Min setengah GT kuadrat J. J. Jadi ini ada I, ada J, ada J. Kemudian J-nya digabung, ya. J-nya digabung, ya. J digabung jadi apa? Maka objek position T adalah sama dengan yang I-nya ini kali T ya tadi ya. Ingat nih ini kali T ya. Kali T menjadi apa? Dikali T jadinya P0. P0 cos alfa kali T kali I. Enak? Kan itu nak? Tambah apa? Tambah dikali T gak? Jadi P0 kali sin alfa kurung kali T J. J-nya tarik keluar dua-dua. Dari sini ada J. Ini ada J. Ini ada J nak. J-nya kita tarik keluar jadi apa? P0 sin alfa T tak dikurang setengah GT kuadrat kurung kali C. Paham enggak? Jadi J-nya digabung nih. Ada 2 J digabung. Paham enggak? Kamu ngerti enggak? Taruh. Dari tadi saya lihat enggak concern. Aduh. Gimana nih? Ini sebetulnya menurunkan secara matematisnya dikumpulkan I dengan I, J dengan J. I-nya cuma satu, J-nya ada dua, J-nya gabung, ditarik J keluar, kan gitu kan? Nah, kalau orang baca itu ngerti enggak? Boleh. Jadi waktu lima ini ini P0 kali T, P0 ini kan ini, P0 kali apa ini tambah dan apa ini apa J ini dia. P0 apa ini tambah P0 T kali T, ya kan? Kali T, T-nya berapa? Kali T, terus kurang setengah dari koreksi kali J. Jelas. Nah, kemudian ini dipecah dari dua, jadi apa ini? Ini saya pecah dari dua. Kedor cos alfa kali I kali T. Ini ya, kedor cos alfa belum kali T I. Tahu maksudnya? Kedor cos alfa dulu kali T I-nya tidak dua. Buat ya. Terus ini penosin alfa ya penosin alfa belum kali T J. J-nya tarik keluar. J sama kan? Tarik keluar. Ini dikurung dua, tinggal penosin alfa T kan penosin alfa T J-nya di luar. Ini setengah dari kuadrat D-nya di luar. Tarik keluar. Karena ada sama dua boleh ya. Saya A
AC tambah BC. Sama nak A tambah B kurung C. A tambah B kurung C di luar. Itu. Paham saya? Ya. Jadi sebenarnya matematik biasa cuma karena orang mainnya itu mungkin bingung ya. Jelas ya? Hmm, oke. Nah, dapalah RT-nya itu jadinya seperti itu. Kemudian hanya ambil gitu. RT itu secara umum, rumusnya apa? Halo, tambah lagi nih. Ini pecah nih. Jadi setelah dapat ini, dia ada yang kurang nih. Bentar, saya cari yang kosongnya tadi ada di atas. Ada yang kosong nih. Nah, ini kosong nih. Kopi. Itu yang bawah. Sambungan ini ya. Anda tahu kan? Halo, RT itu adalah X, Y enggak? Untuk dua dimensi. Oh, tiga dimensi X, Y, Z. Jelas nggak? Nah, sekarang yang kita baru dapat ini RT-nya adalah apa tadi? RT-nya adalah ini P0 ya. P0 kali apa? P0 kali cos alfa T. P0 cos alfa TI gitu kan? Ditambah dengan satu lagi V0 sin alfa dalam kurung T dikurang setengah GT kuadrat. Enak? Setengah GT kuadrat kurung kali J. Betul enggak? Nah, sekarang IJ-nya saya hilangkan. Jadi apa? Halo? Ini sama dengan apa? V0 cos alfa kurung T, koma V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat kurung tutup. Betul nggak? Berarti ini kan dua dimensi, berarti ini adalah apanya? Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Paham? Nah, udah. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kita dapat kesimpulan X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan V0 cos alfa kurung kali T. Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan apa? V0 kali sin alfa kurung. Kurung kali T dikurang setengah GT kuadrat. Paham nggak? Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Coba lihat di sini ya. Betul nggak gitu? Yang bawah, coba saya besarkan. Now, you can understand. Apa ngerti enggak? Itu yang maksudnya X, Y. Jadi X-nya mana, Y-nya mana. Jelas kan? Nah, saya itu sebenarnya memperjelaskan detailnya tek, tek, tek. Nah, itu. Kalau Anda ikut benar-benar, pasti tahu lah. Walaupun ini sangat membosankan. Ya. Saya tahu, pasti jujur ya. Karena bosan enggak? Nggak berani ngomong. Nggak usah malu, nggak usah marah. Saya nggak marah kok. Cuman ya wajar kalau bila Anda bilang bosan tuh ya wajar. Is really ya. Baik. Eh, kita lihat lagi berikutnya apa nih? Udah ya. Habis. Belum habis jamnya. Ah, oh iya. Thank you very much. Eh,
for reminder. Karena saya lupa ada. Ya, kita udah apa? Eh, ya, masih ada waktu, ya. Nah, boleh kita ngintip sedikit materi yang berikutnya. Tapi ya ini intermezzo aja, nggak bisa terlalu apa. Jadi for next week, nah ini for next week. Basic ini for season 9 to 10, 9 10 ya. Hari ini kan 7 8. Sesi 7 dan 8, minggu depan sesi 9 dan 10 ya. Nah, basic properties for multivariable function ya. Nih, lihat sih situ enggak ada, sorry. Mesti buka ya. Mana ini? Ini sudah selesai ya. Oke. Versi yang 9 10. Nah, buka. Mungkin kecil saya besarkan pakai apa, menjalankan seolah di sini dari kecil, sana jadi besar. Tuh. Ya, basic properties for multivariable function ya. Nah, ini sama semua kan bukunya. Nah, learning objektifnya adalah explain optimization problem including multivariable function. Content function two or more variable. Jadi fungsinya dua variabel atau lebih. Enak. Kemudian limit and continuity, terakhir partial derivatif. Ya. Tapi partial derivatifnya bukan yang Anda belajar di kaku satu, beda ya. Nah, ini function two or more variable ya. Kalau salah ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Ada gambar, ingat tak? Minggu lalu ada kan nih? Ya, untuk tahu aja kita selayang pandang dulu. Ini grabnya. Nah, ini adalah setengah. Ini elipsoida ya, elipsoida. Seperti balon Zeppelin atau telur ayam, ya nak? Atau American football, ya nak? Nah, ini kontur, ya, kontur. Lever lever kurs itu maksudnya kurva, level kurva dan eh, peta peta kontur, ya, peta kontur. Ini kalau teknik sipil itu disebut apa? Ya, kontur ya. Jadi tanahnya berlapis-lapis, kemudian bagaimana buat jalan hingga tidak membahayakan, ya. Kontur tanahnya yang itu. Oke. Ini juga batu kontur itu yang kalau kita proyeksikan eh, di dasarnya seperti lingkaran-lingkaran, ya. Sebetulnya kontur itu misalkan kalau dari samping kamu mobil, garis pinggir luarnya itu, ya. Garis pinggir luarnya itu adalah konturnya, ya. Ini juga sama. Nah, ini function of three variable, tiga variabel ya. Nah, ini yang biasanya fungsi X tiga dimensi X, Y, Z adalah S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kalau dia sama dengan R kuadrat, jadilah persamaan bola. Betul nggak? S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat adalah persamaan bola dengan pusat lingkarannya apa? Pusat bolanya adalah O 0,0,0, 3 nolnya. Ya. Limit at continuity. Limit of function of two variable. Ya, ini ya mungkin nggak terlalu ini ya. Showing that a limit does not exist. Kapan limit itu tidak exist gitu ya. Nah, ini kalau salah sudah disinggung juga ya.
Sudah contohnya waktu dua minggu yang lalu misalnya. Minggu lalu kita off class ya, tanggal 25. Ya kan, via Zoom ya. Yang hadir saya masih Karel deh, sendiri. Oke, terus contoh 8, ini adalah tentang where is the function continuous. Oke, ya. Nah, ini partial derivatif. Dia menggunakan rumus diferensial yang dasar tetapi dikembangkan dalam bentuk yang lebih kompleks ya. Kita lihat. Oke. Nah, ini yang saya ajarkan partial derivative of function of two variable yang masih ingat nggak? Fx itu do f per do x. F dengan y subscriptnya apa? Do y per do y per do f per do y. Enak? Ada nggak? Maksimum minimum, ada kan? Ada maksimum minimum untuk yang nah itu diskriminannya adalah apa? Fx kali Fy dikurang Fxy campuran pangkat 2. Sebetulnya Fxy pangkat 2 itu asalnya dari Fxy kali Fyx. Karena sama jadi pangkat 2 ya. Itu ya kan karena Fxy sama dengan Fyx itu sama. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini contoh sudah hitungannya. Tunam pasial. Ini tunam pasial. Do Z per do Y, do Z per do X ya. Ini minggu depan kita bahas. Interpretation of partial derivative ya. Nah, ini contoh apa lagi nih? Slope. Slope itu apa? Gradien. Ya, gradien ya. Slope itu gradien. Ya, sama. Kita lihat minggu depan. Nah, ini juga sama. Pemecahan ini sebenarnya kita sudah pernah bahas ini. Tapi tidak apa kita ulang sepintas nanti. Eh, mungkin yang penting apa? Ah, cuma itu aja materinya yang untuk minggu depan. Tapi kalau itu cepat selesai mungkin kita lanjutkan lagi. Ya, siap-siap nanti UTS. Yang pasti yang saya tadi itu bakal diuji ya. Yang jika kecepatan diketahui, ditanya kecepatannya, velocity, ya, velocity-nya berapa, sama object position, RT-nya. Jangan lupa ada C1, C2, C3 ya. Untuk VT, untuk yang RT ada C4, C5, C6. Ya enggak? Ya itu yang perlu diingat. Ya, oke. Ya, habis. Nah, ini ada bahannya. Sini ada 11-12. Saya baca ya. Advanced properties for multivariable function. 13 sesi 13-14 optimization for multivariable function. Nah, ini optimization itu yang ekstrim, agak ekstrim, maksimum minimum ya. Kemudian double integral. Ah, loh, Anda belum pernah dapat double integral. Sudah, yang dua cacing. Hah? Double integral, triple integral. Dua adalah double integral di area. Di area ini ada dua. Ada yang bentuknya kartesius dy kali dx atau dx kali dy. Satu lagi di area adalah dalam kurungan tabul r df d theta. Ini yang melingkar. Lingkar itu terus lingkaran. Ya. Ini kurungan tabul, ini kurungan kartesius. Kemudian volume. Volume ada dua rumus. Bisa menggunakan double Z di area. Z di area. Z itu yang tidak tentu. Kayak ini tidak datar, jadi ini Z-nya. Tapi kalau bola, setengah bola, tentu. Itu Z.
Batasannya di bawahnya ada lingkaran, lingkaran saya naik ke atas. Jadi apa? Titik coba asap, ya, naik ke atas menembus permukaan setengah bola. Kalau ini dua sejajar, ini lingkaran naik ke atas, jadi silinder. Paham nggak sih? Ini imajinasi ya, lingkaran dan naik ke atas. Dua bidang sejajar, ini alas, ini tutup, ya kan? Ini naik ke atas, menembus ini. Belum terbentuk bendanya apa? Dari langit sampai lantai yang ada lingkaran tadi adalah tabung atau silinder. Maaf ya. Kalau setengah bola, yang menembus setengah bola, bentuknya apa? Nggak tahu, apa nggak ada. Ada namanya. Yang kita tahu ya, tabung tadi menembus pembentukan setengah bola. Kemudian ada lagi volume juga adalah triple D volume. D volume. Di mana D volume ini adalah DZ kali D area. Nah, D area itu bisa kartesian, kartesius, bisa kartesian atau kartesius atau koordinat tabung. Ya. Ini sudah pernah dapat. Berarti ya itu dia apa? Itu lebih menarik hitungnya, benar-benar lebih visualnya tentang benda, tabung, bola, apapun kerucut gitu ya. Tapi kalau yang tadi memang ya eh, memang agak membosankan, ya. Itu yang kita pelajari. Kemudian double integral application, double integral aplikasinya, triple integral, ya benar, triple integral. Vector field itu medan medan vector field, medan magnet atau apa gitu ya. Line integral, ini integral garis, ya. Kemudian surface surface integral, surface integral adalah permukaan luas permukaan, ya, tentang luas permukaan. Jadi benda itu bisa dihitung. Sebetulnya apa yang bisa di dasar dulu, benda putar, apa, volume, luas permukaan itu bisa dihitung dengan double integral. Lebih pendek, rumusnya jadi singkat, ya. Ya, kepentingannya adalah karena Anda juga nantinya industri itu kalau saya lihat pameran yang di kampus anggrek yang di dapat parkir, isinya enggak. Itu macam-macam rotan, bikin kan, bikin bangku, bikin apa, ya. Sebenarnya Anda mungkin diantaranya termasuk desain di dalamnya sudah. Desain sekali menghitung segi kekuatannya. Engineering itu adalah menghitung kekuatannya, ya, safety-nya. Kalau Anda yang sengaja di ASO, Binus ASO School of Engineering, itu mereka desain menghitung. Itu pasti. Tapi bagi Anda mungkin yang jasa, mungkin nggak tahu ya. Jasa hitung nggak? Bisa hitung, bisa enggak, ya. Nah, kalau desain aja tuh DKV itu. Ya, desain, udah itu sendiri ya. Dikasih saran Anda. Ya desainnya bentuknya. Yang penting mah dia seni apa? Estetis, keindahan. Itu orang DKV. Kalau Anda desain, Anda harus hitung apanya, segi kekuatannya. Seperti kemarin, dengar nggak di mana Jawa Timur, ambruk itu apa? Pasti penulangan betonnya nggak benar, ya terlalu apa? Irit, terlalu mau cari untung besar kan, ukurannya lebih kecil aja. Kalau ya kasih melebihi, memang mahal, tapi aman. Gempa pun masih masih kuat ya. Kalau yang kecil itu digoyang gini patah. Ya, besi itu istilah dalam teknik sipil tulang beton, ya. Itu yang apa? Memang paling bagus kalau bangun rumah memang mahal dari segi apa? Tulang besinya itu lebih besar dari yang ukuran sebenarnya dan lebih kuat dibanding yang ngepas-ngepas. Nah, itu bahaya tuh, ya. Oke, kita absen dulu. Em, ah, nah dia kok hilang ya? Hah?
Wah, temu. Ini minggu 78, 8 ya. Attendant Yvonne Francisca sama, yaitu Venus Access Connection Valve, Kurani Vienna Permata Abbas. Why? Hah? Lupa. Oke. Oke. Mosha Astrid. Koneksi. Oke. Terus Patricia Keva Andrea. Connection. Connection. Oke. Berikut ini sudah. Oh, udah semua ya? Yang lain sudah? Ini udah semua. Save. Session log. Ada pertanyaan Mas ini? Halo? Ya, coba Anda semester berapa sekarang? 3 ya? Masih berjalan setengah bro ya. Sudah sebenarnya Anda sudah siap-siap untuk skripsi Anda ke arah mana gitu. Ya. Supaya nantinya tidak apa. Mungkin Anda sudah bisa konsultasi secara informal ke calon. Saya tidak tahu. Anda apakah pembimbing Anda ditunjuk oleh jurusan atau Anda yang milih sendiri? Milih sendiri atau tunjuk jurusan? Kan harusnya kan Anda pilih topik apa, dosen pembimbingnya yang menguasai bidangnya kan beda-beda. Ya harusnya sesuai dengan itu. Kalau nggak sesuai, repot tuh. Anda nggak paham, dosennya juga nggak jadi nggak connect, nggak nyambung gitu ya. Jadi sebaiknya harus eh, sekarang tuh udah siap-siap. Nah, salah satu nanti penurunan rumus itu harus Anda kuasai juga. Jadi kalau dosen tanya, tiba-tiba dari pesama ini kok jadi gini? Dari mana Anda tahu ini? Ah, bisa turunkan, ya. Itu harapannya gitu, ya. Oke. Ini sekarang 3 kelas ya. Teknik industri ada 3 kelas. 3 atau 4? Empat berarti ada yang 2 kelas tuh. Pak Tri atau Pak Fadil. Pak Tri udah lama ngajar tuh saya lihat. Ya.